Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalla jalali wal ikram. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah Masjid Mushola Al-Fitrah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu akhlak atau perilaku yang mesti dimiliki oleh seorang muslim adalah sabar. Merupakan urusan hati yang bila diartikan berarti menahan diri. Jadi artinya sabar itu menahan diri ya Pak. Seperti contohnya kita kalau kita lagi nahan emosi gimana? Pasti kena hati gini ya. Sabar ya. Ya bener gak gini? Gak mungkin ke kepala sabar enggak kan? Sabar sini. Nah, sabar itu merupakan yaitu untuk menahan diri. Jadi sabar itu merupakan proses pengendalian diri kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bisobri wassalat wa innaha lakabiratu illa alal khasi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat kalau bagi orang khusyuk itu tidak berat Pak, tapi kalau kita enggak khusyuk kan rasanya gimana ya. Nah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, kepada hamba-hambanya untuk meminta tolong kepadanya. Ya, jadi ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, mintalah tolong kepadaku gitu istilahnya kan, jangan kepada yang lain. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahu kita tentang cara meminta tolong kepadanya, yaitu dengan bersabar dan melaksanakan sholat, ya. Jadi cara kita meminta tolong sama Allah itu yaitu dengan sabar dan kita melaksanakan sholat. Jamaah Masjid Mushola Al-Fitrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana perkara sabar yang akan mendatangkan pertolongan Allah itu? Tadi sudah disebutkan bahwa sabar itu adalah perkara atau urusan hati, yaitu menahan diri, ya. Nah, tetapi kalau kita membuat jalur dengan syariat itu sababiyah ya. Syariat kayak kita mau ke Jakarta naik bis, tapi kita suka mabok, kita syariat minum apa? Antimo misalnya ya, udah kayak iklan. Ya kan? Nah, akhirnya atau gini yang enak. Kita bekerja pada seseorang agar kita disayang, maka kita melakukan syariat dengan melakukan pekerjaan yang semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin. Begitupun terhadap Allah, kita lakukan perintahnya, jauhi larangan. Nah, selain itu, para ulama juga menafsirkan bahwa sabar pada ayat ini yaitu dengan puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini ya. Jadi dengan kata lain dapat disebutkan bahwa bersabar akan menghadirkan atau akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan
kesabaran, sahrus sabar ya, dan juga bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita digembleng langsung sama oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu, yaitu dengan belajar dengan mengatur bagaimana cara menata kehidupan, mengatur waktu dalam hidup ini dengan baik. Kapan waktu makan, kapan waktu bekerja, kapan waktu istirahat, kapan waktu ibadah, ya. Puasa itu kayak gitu. Jadi sabar itu yaitu menahan diri, ya, menahan diri. Kalau menurut sebagian ulama, puasa sabar itu yaitu dengan puasa Ramadan, ya, yang tadi kayak itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara minta pertolongan dengan sabar tadi? Yaitu kita jadi dengan bersabar Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita dengan cara melaksanakan puasa Ramadan. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan ini merupakan bulan kesabaran, dan melaksanakan puasa itu merupakan merupakan pelaksanaan setengah dari kesabaran. Jadi puasa itu melaksanakan setengah daripada kesabaran, Pak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Sholat merupakan ibadah yang pokok bagi umat muslim. Dan dalam berbagai keterangan disebutkan bahwa sholat merupakan pertolongan Allah yang paling besar, Pak. Hal ini juga didasarkan pada berbagai hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terhalang dalam sebuah urusan, maka beliau selalu melaksanakan sholat. Jadi ketika Rasulullah terhalang dalam melaksanakan sebuah urusan, beliau itu melakukan sholat, gitu Pak, dengan sholat. Nah, seketika juga itu hijab atau penghalang tersebut akan terbuka dan urusan apapun akan terselesaikan. Pada intinya, kita semua diperintahkan oleh Allah untuk meminta pertolongan hanya kepadanya. Jadi tidak ada selain Allah yang untuk kita minta. Tidak ada sekutunya, ya Pak ya. Caranya adalah dengan bersabar, yaitu melakukan puasa Ramadan dan menjauhi kemaksiatan. Cara selanjutnya adalah dengan melaksanakan salat, karena salat itu adalah pertolongan Allah yang paling besar. Contoh gini, kalau kita punya keinginan untuk mendapatkan rezeki yang baik, halal, kan itu misalnya di samping sholat wajib ada sholat sunnah ya Pak, yaitu dengan sholat duha. Kemudian kita ada pilihan yang membuat kita bingung karena ada dua yang harus kita pilih. Itu ada namanya sholat apa Pak? Istikharah. Kemudian kita pengen ada suatu, misalnya ada keinginan hajat, kita berarti sholat hajat. Begitupun kita dengan sholat tahajud untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ulang kembali bahwa sabar adalah yang harus dimiliki oleh umat muslim, ya. Karena jadikanlah sabar dan sholat adalah sebagai penolong kita. Mintalah tolong kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat, ya. Sabar bisa diibaratkan kalau kata para ulama yaitu dengan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang disebut dengan syahrus sabar atau bulan kesabaran. Karena kita di situ dilatih, dididik untuk bersabar. Kita dididik dengan menahan nafsu, dengan menahan makan, minum ya Pak, terutama hawa nafsu. Di bulan puasa itu, di bulan Ramadan, insya Allah jin sama setan itu enggak
bisa apa-apa terhadap kita. Makanya kalau ada sampai kita tergoda, ini jangan nyalahkan jin atau setan, itu fitnah, ya Pak. Jadi semua yang ada sekarang itu adalah nafsu kita. Jadi intinya puasa itu untuk mengekang nafsu kita. Sabar untuk belajar menahan diri. Dan sholat itu kita juga untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ada apa-apa kita wudhu, Pak, langsung kita sholat dan ibadah, ya Pak ya. Jangan kita ada masalah malahan kita curhat ke siapa itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, sabar di sini juga sabar, artinya sabar juga dalam arti bukan kita sabar pasrah diam begitu aja, tidak. Sabar tapi kita juga sambil ikhtiar semaksimal mungkin, ya Pak, seoptimal mungkin. Sampai apa yang dimaksimalkan, apa yang didapatkan semaksimal mungkin, baru kita sabar dan bareng dengan tawakal, ya Pak. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ya demikian aja lah untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bila ada kekurangan atau kesalahan saya bicara ataupun penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nuril mu'min Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.